Halo semuanya, kalian pernah dengar soal ilmu komputer, programmer, atau software engineer? Nah, pasti kalau teman-teman mendengarkan kata tersebut, pasti teman-teman langsung bilang, "Ah, kamu hacker ya? Kamu orang yang sering berpakai baju hitam itu ya? Atau berbaju hoodie itu ya?" Dan kamu pasti jarang berkomunikasi sama orang-orang karena kamu fokus di dalam ruangan yang gelap dengan di depan monitor yang isinya berupa teks berwarna hijau dan seolah-olah kamu mengetik terlalu cepat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Thorik dengan NIM 231011094 dari Program Studi Ilmu Komputer, dan peran saya di sini akan memecahkan atau mematahkan statement tersebut. Jadi gini, kalian seperti yang saya bilang di awal tadi, kalian menganggap bahwa software engineer atau programmer itu pekerjaannya hanya itu saja? Oh, tentu tidak. Karena di software engineer atau programmer itu lebih dari sekedar kita hanya di depan baris kode saja. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena komunikasi merupakan hal yang penting juga dalam kita, semisal kita ingin memecahkan masalah manusia atau memecahkan kebutuhan manusia. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi masalah tersebut dengan memberikan solusi yang ada di dunia digital. Nah, itu merupakan peran dari seorang software engineer dan software engineer atau programmer. Atau sebagai kasus begini, semisal kita telah menggunakan banyak bahasa pemrograman seperti React, framework ya, React, Laravel, bahasa pemrograman seperti Java untuk pembuatan aplikasi mobile. Nah, hal tersebut itu juga sama seperti kita ketika kita menjadi seorang pelukis. Nah, seorang pelukis pasti membutuhkan seperti kuas ataupun cat warna ya maksudnya, untuk bisa melakukan apa yang ingin dia kerjakan sesuai dengan profesinya itu. Nah, hal itu sama seperti di kita sebagai programmer atau software engineer, kita membutuhkan tools-tools tersebut untuk memecahkan masalah masyarakat. Nah, sebagai contoh, kemarin saya sempat membentuk tim dengan nama kelompok Hompimpa, yang dimana kelompok kita itu merancang sebuah aplikasi seperti model dalam pembacaan gestur gerak tangan dalam bentuk batu, gunting, dan juga kertas. Nah, di dalam proyek tersebut, kita menggunakan model yang namanya YOLO. Nah, model tersebut akan kita jadikan bahan untuk mengerjakan proyek kita tersebut. Nah, semisal kita selesai mengerjakan itu, nah, tahapan yang paling sulit sebenarnya bukan hanya dari bagaimana kita mengeksekusi proyek tersebut, tapi bagaimana cara kita mengimplementasikan, menjelaskan proyek tersebut di depan masyarakat yang membutuhkan. Misalnya, kita sudah selesai nih mengerjakan proyek kita tersebut, tetapi saat kita ingin mempresentasikan di depan orang yang ingin kita tuju terhadap proyek yang kita kembangkan tersebut, kita malah tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Alhasil apa, teman-teman? Kita sebagai programmer atau software engineer akan gagal dalam menyampaikan apa yang telah kita kerjakan kepada masyarakat yang membutuhkan. Misalnya tadi saya mengerjakan model gestur tangan. Nah, bagaimana saya dan teman-teman tim saya bisa menjelaskan alur dari pekerjaan apa yang telah kita buat ke masyarakat tersebut atau manusia tersebut, agar saat mereka menggunakan aplikasi tersebut, dia akan tahu alurnya seperti apa. Nah, jadi menurut saya itulah kenapa peran dari komunikasi ini sangat penting di bidang software engineer atau programmer, karena kebutuhan-kebutuhan manusia itu harus kita pecahkan melalui dunia digital. Dan setelah itu selesai, bagaimana kita bisa memberikan semacam penjelasan mengenai proyek kita itu, agar nantinya masalah-masalah manusia tersebut atau kebutuhan manusia tersebut bisa terpecahkan melalui proyek yang telah kita buat. Jadi statement tentang soal programmer atau
software engineer itu hanyalah seorang hacker yang berada di depan layar, di depan monitor yang hanya fokus mengetik dengan teks berwarna hijau, itu sebenarnya salah. Jadi komunikasi sebenarnya juga penting bagi seorang software engineer atau programmer. Mungkin itu saja dulu penjelasan saya soal peran penting komunikasi dalam bidang programmer atau software engineer. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Rehantorik dengan NIM 231011094. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.